Ada saat di mana pikiranmu terasa seperti tidak pernah benar-benar diam. Bahkan ketika tubuhmu sedang beristirahat, kepalamu tetap sibuk memikirkan kemungkinan buruk, memutar ulang percakapan lama, membayangkan hal-hal yang belum tentu terjadi, dan perlahan kamu mulai hidup lebih banyak di dalam pikiranmu sendiri daripada di dalam kenyataan yang sedang terjadi saat ini. Sampai akhirnya hidup terasa berat, sempit, dan melelahkan tanpa kamu benar-benar tahu kenapa. Yang membuat overthinking begitu menguras, bukan hanya karena terlalu banyak berpikir, tetapi karena pikiran yang terus berputar, itu perlahan menciptakan keadaan emosional yang mempengaruhi seluruh cara kamu menjalani hidup. Tubuhmu menjadi tegang, emosimu selalu berjaga, keputusanmu dipenuhi rasa takut, dan tanpa sadar, realitamu mulai bergerak mengikuti energi yang terus kamu hidupkan di dalam kepalamu sendiri. Seolah kamu mengunci dirimu di dalam dunia yang dibentuk oleh ketakutan dan kemungkinan buruk yang terus diulang. Kalau kamu merasa pikiranmu terlalu sering membuat hidup terasa berat dan melelahkan, subscribe dan biarkan perjalanan ini membantumu memahami hubungan antara pikiran, emosi, dan realitamu dengan lebih dalam. Ada penjara yang tidak memiliki dinding, tidak memiliki rantai, dan tidak terlihat oleh siapapun selain dirimu sendiri, tetapi tetap mampu membuat hidup terasa sempit dan melelahkan. Penjara itu adalah pikiranmu sendiri saat ia terus dipenuhi ketakutan, kekhawatiran, dan skenario buruk yang diputar tanpa henti setiap hari, sampai akhirnya kamu tidak lagi benar-benar hidup di dunia nyata. Kamu hidup di dalam kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu terjadi, di dalam percakapan yang terus kamu ulang di kepala, di dalam rasa takut yang terus membayangi langkahmu bahkan sebelum sesuatu benar-benar terjadi. Yang membuat penjara ini begitu sulit disadari adalah karena semuanya terasa seperti usaha untuk melindungi diri. Overthinking sering terasa seperti cara untuk menghindari kesalahan, untuk mengontrol masa depan, untuk memastikan tidak ada hal buruk yang mengejutkanmu. Padahal semakin kamu mencoba mengontrol semuanya lewat pikiran, semakin hidupmu dipenuhi ketegangan yang tidak pernah selesai. Karena pikiran yang terus berjaga tidak pernah benar-benar memberi rasa aman, ia hanya membuat tubuh dan emosimu hidup dalam keadaan waspada tanpa akhir. Perlahan pikiranmu mulai membentuk cara kamu melihat hidup. Kamu menjadi lebih fokus pada kemungkinan gagal daripada kemungkinan berhasil. Lebih percaya pada rasa takut daripada pada dirimu sendiri. Lebih sibuk mengantisipasi rasa sakit daripada benar-benar hadir menikmati hidup. Dan tanpa sadar dunia mulai terlihat seperti tempat yang selalu mengancam. Bukan karena hidup benar-benar seburuk itu, tetapi karena pikiranmu sudah terlalu lama melihat realita melalui lensa ketakutan dan kecemasan. Yang paling melelahkan adalah karena overthinking membuatmu merasa seolah kamu bergerak. Padahal sebenarnya kamu hanya berputar di tempat yang sama di dalam kepalamu sendiri. Kamu memikirkan semua kemungkinan sampai kelelahan. Tetapi semakin banyak berpikir, justru semakin sulit mengambil langkah. Karena pikiran yang terlalu penuh sering membuatmu kehilangan koneksi dengan intuisi dan ketenanganmu sendiri. Sampai akhirnya hidup terasa seperti terus tertahan oleh suara di dalam kepalamu yang tidak pernah benar-benar diam. Dan mungkin bagian paling penting untuk disadari adalah bahwa penjara ini tidak selalu dibangun oleh dunia luar. Seringkali ia dibangun perlahan dari rasa takut yang tidak pernah dipahami, dari luka yang membuatmu terus berjaga, dari pengalaman lama yang membuatmu percaya bahwa kamu harus selalu siap terhadap kemungkinan buruk. Tetapi saat kamu mulai menyadari semua itu dengan jujur, muncul ruang kecil di dalam dirimu. Ruang untuk berhenti percaya pada setiap pikiran yang muncul, ruang untuk bernapas, ruang untuk kembali hadir di hidupmu sendiri tanpa terus dikendalikan oleh ketakutan yang hidup di kepalamu. Tubuhmu seringkali bereaksi terhadap sesuatu yang bahkan belum benar-benar terjadi.
Dan inilah yang membuat overthinking terasa begitu melelahkan secara emosional maupun fisik. Karena setiap kali pikiranmu membayangkan kemungkinan buruk, tubuhmu ikut mempercayainya sebagai ancaman nyata. Jantungmu mulai berdetak lebih cepat, napasmu berubah, dadamu terasa sempit, otot tubuhmu menegang, dan seluruh sistem di dalam dirimu masuk ke mode bertahan seolah hidupmu sedang berada dalam bahaya. Padahal seringkali semuanya baru terjadi di dalam pikiranmu sendiri. Yang membuat ini begitu dalam adalah karena tubuh tidak terlalu bisa membedakan mana ancaman nyata dan mana ketakutan yang terus diulang oleh pikiran. Selama emosinya terasa nyata, tubuh akan tetap memberikan respon yang sama, sehingga ketika kamu terus membayangkan penolakan, kegagalan, kehilangan, atau skenario buruk lainnya setiap hari, tubuhmu perlahan hidup di dalam keadaan stres yang terus-menerus. Dan tanpa sadar rasa takut, itu mulai menjadi keadaan emosional yang terasa normal bagimu. Seringkali kamu bahkan tidak sadar bahwa tubuhmu sudah kelelahan karena terlalu lama hidup dalam ketakutan yang belum tentu terjadi. Kamu merasa sulit benar-benar tenang, sulit tidur tanpa memikirkan sesuatu, sulit menikmati momen tanpa merasa ada hal buruk yang akan datang setelahnya, dan perlahan hidup terasa seperti ruang yang tidak pernah benar-benar aman untuk ditinggali. Karena pikiranmu terus mengirim sinyal bahaya, bahkan saat kenyataannya tidak ada ancaman yang sedang terjadi di depanmu. Yang paling menyedihkan adalah karena banyak orang akhirnya kehilangan kemampuan untuk hadir sepenuhnya di hidup mereka sendiri. Mereka terlalu sibuk hidup di masa depan yang penuh kekhawatiran, terlalu sibuk mempersiapkan diri terhadap rasa sakit yang belum tentu datang, sampai akhirnya mereka tidak benar-benar merasakan hidup yang sedang berlangsung saat ini. Tubuh mereka ada di sini, tetapi kesadarannya terus hidup di dalam kemungkinan buruk yang belum terjadi. Dan mungkin perubahan mulai terjadi saat kamu menyadari bahwa tidak semua pikiran harus dipercaya, bahwa tubuhmu tidak harus terus hidup di dalam keadaan siaga setiap waktu, karena hidup tidak selalu sedang mencoba menyakitimu. Dan saat kamu perlahan belajar memberi rasa aman pada tubuhmu sendiri, belajar bernapas tanpa terus membayangkan ancaman, belajar hadir tanpa harus mengontrol semua kemungkinan, tubuhmu mulai mengerti bahwa ia tidak perlu lagi terus hidup di dalam ketakutan yang belum tentu nyata. Overthinking sering membuatmu merasa seolah kamu sedang mencari solusi. Padahal tanpa sadar kamu hanya terus mengulang energi emosional yang sama di dalam dirimu setiap hari. Karena setiap kali pikiranmu kembali memutar rasa takut, kecemasan, penyesalan, atau kemungkinan buruk, tubuhmu ikut masuk ke keadaan emosional yang sama seperti sebelumnya, dan semakin sering itu terjadi, semakin kuat pola tersebut tertanam di dalam sistemmu, sampai akhirnya hidup terasa seperti lingkaran yang terus berulang tanpa akhir. Yang membuat ini begitu melelahkan adalah karena overthinking bukan hanya terjadi di pikiran, ia perlahan menjadi keadaan hidup. Kamu bangun dengan rasa cemas yang sama, tidur dengan pikiran yang sama, membawa ketegangan yang sama ke dalam hubungan, pekerjaan, bahkan saat sedang sendirian. Dan karena energi itu terus dipelihara setiap hari, realitamu perlahan mulai terasa selaras dengan keadaan emosional tersebut. Bukan karena hidup ingin menghukummu, tetapi karena energi yang paling sering kamu hidupkan mulai membentuk cara kamu melihat dan merespon dunia. Kadang kamu merasa seperti hidupmu tidak bergerak meskipun waktu terus berjalan, dan mungkin itu karena sebagian besar energimu habis untuk hidup di dalam pikiranmu sendiri, terlalu banyak menganalisa, terlalu banyak membayangkan kemungkinan buruk, terlalu banyak takut mengambil langkah karena ingin semuanya pasti aman terlebih dahulu. Padahal hidup tidak pernah benar-benar memberi kepastian penuh kepada siapapun, dan semakin kamu mencoba mengontrol semuanya lewat pikiran, semakin kamu kehilangan kemampuan untuk benar-benar bergerak. Yang paling halus adalah karena overthinking membuatmu terus terhubung dengan versi dirimu yang takut, versi dirimu yang merasa tidak aman, versi dirimu yang selalu berjaga terhadap rasa sakit,
sehingga tanpa sadar energi yang kamu bawa setiap hari bukan energi pertumbuhan atau kepercayaan, tetapi energi bertahan hidup. Dan selama energi itu masih menjadi tempat utama kamu hidup secara emosional, hidup akan terus terasa berat, sempit, dan penuh pengulangan karena dirimu belum benar-benar keluar dari frekuensi lama tersebut. Dan mungkin perubahan mulai terjadi bukan saat kamu berhasil mengontrol semua pikiranmu, tetapi saat kamu berhenti memberi seluruh kekuatan hidupmu kepada setiap ketakutan yang muncul di kepala, saat kamu mulai menyadari bahwa tidak semua kemungkinan buruk harus dipikirkan terus-menerus, bahwa hidup tidak harus selalu dijalani dalam keadaan siaga, dan bahwa ketenangan bukan datang karena semuanya pasti aman, tetapi karena dirimu perlahan belajar tidak lagi hidup sepenuhnya di dalam energi ketakutan yang sama setiap hari. Ada rasa lelah yang muncul ketika hidup terus dijalani dengan kebutuhan untuk mengontrol segalanya, mengontrol hasil, mengontrol bagaimana orang lain melihatmu, mengontrol apa yang akan terjadi besok, bahkan mengontrol kemungkinan buruk yang belum tentu datang, dan tanpa sadar seluruh hidupmu berubah menjadi usaha tanpa akhir untuk memastikan tidak ada hal yang melukai atau mengecewakanmu. Padahal semakin kuat kamu mencoba menggenggam semuanya, semakin tegang tubuhmu, semakin sibuk pikiranmu, dan semakin jauh dirimu dari rasa damai yang sebenarnya kamu cari. Yang membuat kebutuhan untuk mengontrol begitu kuat, seringkali bukan karena dirimu keras kepala, tetapi karena ada bagian di dalam dirimu yang sangat takut kehilangan kendali, takut disakiti, takut gagal, takut menghadapi rasa kecewa yang dulu pernah melukaimu, sehingga pikiranmu mulai percaya bahwa jika kamu memikirkan semuanya cukup lama, jika kamu mempersiapkan semua kemungkinan buruk, maka kamu bisa menghindari rasa sakit. Padahal, hidup tidak pernah benar-benar bisa dikendalikan sepenuhnya oleh pikiran manusia. Semakin kamu mencoba mengontrol hidup lewat overthinking, semakin tubuhmu hidup dalam keadaan siaga, karena pikiranmu terus mencari ancaman yang harus diantisipasi, terus memindai kemungkinan yang bisa salah, terus berjaga agar tidak ada kejutan yang melukai dirimu, dan tanpa sadar, kamu kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir menikmati hidup, karena seluruh energimu habis untuk mencoba memastikan masa depan berjalan sesuai keinginanmu, sementara hidup terus bergerak di luar kendali yang kamu coba pertahankan. Yang paling menyakitkan adalah karena kebutuhan untuk mengontrol sering membuat seseorang kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri. Kamu menjadi terlalu sibuk memikirkan apa yang bisa salah, sampai lupa mendengarkan apa yang sebenarnya kamu rasakan. Terlalu sibuk mengejar kepastian, sampai lupa bagaimana rasanya percaya. Dan perlahan hidup terasa seperti medan perang emosional yang tidak pernah selesai, karena pikiranmu terus berusaha melindungimu dari rasa sakit, sambil tanpa sadar menciptakan ketegangan yang sama, melelahkannya. Dan mungkin kedamaian mulai muncul bukan ketika hidup akhirnya menjadi sepenuhnya pasti, tetapi ketika kamu perlahan berhenti memaksa dirimu mengendalikan semua hal, saat kamu mulai menerima bahwa tidak semua hal bisa diprediksi, tidak semua rasa sakit bisa dihindari, dan tidak semua ketidakpastian berarti bahaya, karena saat kamu berhenti hidup sepenuhnya dari kebutuhan untuk mengontrol, tubuhmu mulai belajar rileks kembali, napasmu mulai terasa lebih ringan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu mulai benar-benar merasakan hidup tanpa terus melawannya di dalam pikiranmu sendiri. Selama ini, mungkin kamu mengira ketenangan akan datang saat semua masalah selesai, saat hidup akhirnya berjalan sesuai rencana, saat tidak ada lagi hal yang membuatmu takut atau cemas, tetapi semakin lama kamu mencoba mengatur semuanya agar sempurna, semakin kamu sadar bahwa hidup tidak pernah benar-benar bisa dikendalikan sepenuhnya. Selalu ada ketidakpastian, selalu ada perubahan, selalu ada hal yang berada di luar kuasa manusia. Dan mungkin rasa lelah yang selama ini kamu rasakan bukan hanya karena hidup terlalu berat,
tetapi karena kamu terus melawan arus kehidupan di dalam dirimu sendiri. Melawan hidup tidak selalu terlihat seperti menyerah atau marah pada keadaan. Kadang ia muncul sangat halus dalam bentuk overthinking yang tidak pernah berhenti. Dalam kebutuhan untuk memahami semua hal sebelum berani bergerak, dalam rasa takut menerima kenyataan yang tidak sesuai harapan, dan semakin kamu mencoba memaksa hidup mengikuti semua skenario yang ada di kepalamu, semakin pikiranmu dipenuhi ketegangan karena realita tidak pernah bisa sepenuhnya tunduk pada kontrol manusia. Yang membuat ini terasa begitu dalam adalah karena banyak orang sebenarnya tidak hidup di masa kini. Mereka hidup di dalam perlawanan terhadap apa yang sedang terjadi. Tubuh mereka ada di sini, tetapi pikirannya terus menolak kenyataan, terus berharap masa lalu berbeda, terus takut masa depan akan menyakitkan. Dan akibatnya mereka kehilangan kemampuan untuk benar-benar merasakan hidup yang sedang berlangsung sekarang, karena energi mereka habis untuk melawan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa mereka ubah lewat pikiran. Kadang ketenangan bukan datang karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena dirimu akhirnya berhenti terus-menerus melawan setiap ketidakpastian yang muncul. Kamu mulai menerima bahwa tidak semua hal harus dipahami hari ini. Tidak semua rasa takut harus diikuti, tidak semua kemungkinan buruk harus dipikirkan sampai habis. Dan dari penerimaan kecil itu, tubuhmu mulai perlahan merasa aman kembali. Napasmu menjadi lebih ringan, pikiranmu tidak lagi terlalu bising, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hidup terasa bisa dijalani tanpa harus terus dicurigai. Dan mungkin bagian paling indah dari semua ini adalah saat kamu sadar bahwa kedamaian bukan sesuatu yang datang dari luar dirimu. Ia muncul ketika kamu berhenti hidup sepenuhnya di dalam ketakutan dan kontrol. Ketika kamu berhenti mencoba memenangkan perang melawan hidup yang sebenarnya tidak perlu diperangi, karena saat dirimu akhirnya berhenti melawan arus kehidupan, ada ruang baru yang terbuka di dalam dirimu. Ruang untuk percaya, ruang untuk bernapas, ruang untuk benar-benar hidup tanpa terus dikendalikan oleh suara takut di dalam kepalamu sendiri. Mungkin selama ini yang membuat hidupmu terasa berat bukan hanya masalah yang kamu hadapi, tetapi pikiran yang terus mencoba mengontrol semua hal yang belum tentu terjadi, ketakutan yang terus diputar tanpa henti, dan energi yang terlalu lama hidup di dalam kecemasan, sampai akhirnya kamu lupa bagaimana rasanya benar-benar hadir di hidupmu sendiri. Padahal semakin kamu hidup di dalam overthinking, semakin realitamu terasa sempit karena seluruh energimu habis untuk melawan kemungkinan buruk di dalam kepalamu sendiri. Tetapi saat kamu perlahan berhenti mempercayai setiap ketakutan yang muncul di pikiranmu, sesuatu mulai berubah, tubuhmu mulai merasa lebih aman, napasmu mulai terasa lebih ringan, dan hidup tidak lagi terasa seperti ancaman yang harus terus dikendalikan. Karena sekarang kamu mulai memahami bahwa kedamaian bukan datang saat semuanya pasti aman, tetapi saat dirimu berhenti hidup sepenuhnya di dalam rasa takut terhadap hal-hal yang bahkan belum terjadi. Kalau kamu merasa overthinking sudah terlalu lama menguras hidup dan energimu, subscribe. Dan biarkan perjalanan ini membantumu memahami pikiran, emosi, dan kesadaranmu dengan lebih dalam.